Laci itu terbuka sendiri dengan bunyi pelan yang terasa terlalu keras di tengah malam. Aku membeku, telapak tanganku masih menggenggam ujung kayu meja, napasku tertahan saat langkah kaki berhenti di balik pintu kamar. Lampu koridor mati. Rumah terasa menyempit. Aku berdiri tanpa persiapan, sementara seseorang yang seharusnya melindungiku memegang kendali atas segalanya. Kepercayaan yang selama ini kupeluk tiba-tiba terasa rapuh, seperti kaca tipis yang siap pecah hanya dengan satu sentuhan. Aku menunduk, membaca kertas kusut yang tersembunyi rapi di antara dokumen lama. Tidak ada penjelasan, hanya tanggal, jam, dan satu kalimat yang ditulis berulang. Ada 1 detik hening. 1 tarikan napas yang terasa salah. Dan saat itu, aku tahu rumah ini sedang merencanakan kepergianku. Dada terasa kosong. Ketakutan tidak datang dengan teriakan, tapi dengan kesunyian yang menekan. Pernahkah kamu merasakan firasat bahwa hidupmu sedang dihitung mundur, bahkan sebelum kamu sempat lari? Laci itu tidak seharusnya terbuka. Aku tahu karena selama 7 tahun pernikahan kami, aku tidak pernah sekalipun menyentuhnya. Kayu tua itu mengeluarkan bunyi pelan ketika kutarik, suara yang terlalu jelas di kamar yang sunyi. Bau kertas lama langsung naik, bercampur aroma pakaian yang sudah lama tidak dipakai. Aku berdiri membeku beberapa detik, seolah takut laci itu menyadari keberadaanku. Tanganku gemetar ringan, bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah yang belum bisa kujelaskan. Aku hanya berniat mencari dokumen asuransi. Itu alasannya. Alasan yang masuk akal. Tapi mataku langsung tertarik pada selembar kertas kecil di sudut paling belakang, terlipat rapi, seakan sengaja disembunyikan dari siapapun yang membuka sekilas. Tulisan tangan itu milik suamiku. Aku mengenalnya dengan baik. Huruf-huruf tegak, tekanan stabil, tidak ada goresan emosional. Hanya tanggal-tanggal, jam, dan satu kalimat pendek yang diulang seperti pengingat. Aku menutup laci perlahan, jantungku berdetak terlalu cepat untuk sesuatu yang seharusnya tidak penting. Kertas itu kuselipkan kembali, tepat di tempat semula. Aku tidak membaca lebih jauh. Belum. Ada bagian dalam diriku yang menolak tahu. Malam itu, aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar. Napasnya teratur. Tenang. Sama seperti biasanya. Sama seperti setiap malam ketika aku meyakinkan diri bahwa hidup kami stabil. Aman. Normal. Namun sesuatu telah berubah. Dan tubuhku yang pertama kali menyadarinya. Pagi datang seperti biasa. Cahaya masuk melalui celah tirai. Suamiku bangun lebih awal, seperti rutinitasnya. Ia mengenakan jam tangan sebelum mandi, kebiasaan kecil yang selalu kulihat tanpa benar-benar memperhatikannya. Aku mendengar air mengalir. Suara yang menenangkan. Tapi hari itu, bunyinya terasa terlalu keras. Dokumen sudah kamu temukan? Tanyanya saat keluar kamar mandi. Aku mengangguk. Belum lengkap. Nanti aku cari lagi. Nada suaraku terdengar normal. Aku terlatih untuk itu. Bertahun-tahun menjadi istri membuatku tahu bagaimana menyembunyikan kegelisahan di balik kalimat sederhana. Ia hanya mengangguk, kembali sibuk dengan ponselnya. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada jeda aneh. Semuanya berjalan seperti skrip lama yang sudah dihafal. Justru itu yang membuatku tidak nyaman. Hari-hari berikutnya terasa sama, tapi tidak benar-benar sama. Aku mulai melihat celah-celah kecil di antara kebiasaan kami. Cara ia meletakkan kunci mobil sekarang selalu di sisi kiri meja, bukan kanan. Cara ia mengecek jam lebih sering. Cara ia berhenti berbicara setiap kali aku masuk ke ruangan. Hal-hal kecil. Terlalu kecil untuk disebut bukti. Tapi cukup besar untuk mengganggu pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya akibat kelelahan. Bahwa aku bereaksi berlebihan terhadap selembar kertas yang bahkan belum kubaca sepenuhnya. Aku ibu rumah tangga yang kelelahan, itu saja. Otakku mencari drama di tempat yang tidak ada. Namun tubuhku tidak setuju. Setiap kali aku melewati kamar kerja, dadaku mengencang. Setiap kali aku sendirian di rumah, aku mendengar suara yang tidak pernah ada sebelumnya. Detik jam, gesekan angin di jendela, lantai kayu yang berderit. Rumah yang dulu terasa hidup kini seperti sedang mengamati. Aku membuka kembali laci itu 2 hari kemudian,
saat rumah kosong. Cahaya siang membuat kertas itu terlihat lebih pucat. Tanganku berhenti tepat di atasnya, seperti ada medan tak terlihat yang menahan. Aku membaca lebih pelan kali ini. Tanggal-tanggal itu tidak berurutan. Ada Jita. Ada Penggelengan. Dan selalu ada kalimat yang sama. Aku menelan ludah. Tidak ada tanda emosi dalam tulisan itu. Tidak ada penjelasan. Hanya jadwal. Jadwal untuk sesuatu yang tidak pernah kami bicarakan. Aku menyembunyikan kertas itu kembali, lebih dalam. Seakan jika tidak terlihat, ia akan berhenti ada. Tapi pikiranku sudah terlanjur membawanya kemana-mana. Saat mencuci piring. Saat menyiram tanaman. Saat tertawa kecil mendengar cerita suamiku tentang kantor. Tawa itu terasa palsu di telingaku sendiri. Malam ketiga, aku terbangun karena suara pintu kamar mandi. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:15. Suamiku berdiri di depan wastafel, menatap cermin tanpa menyalakan lampu. Cahaya dari luar cukup untuk memperlihatkan siluet wajahnya. "Kamu kenapa?" tanyaku pelan. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Ia kembali ke tempat tidur tanpa menatapku. Panggangnya menghadap. Aku menunggu, berharap ia akan berkata sesuatu lagi. Tidak ada. Hanya napas yang kembali teratur. Aku menatap punggung itu lama. Tubuh yang selama ini kuanggap rumah, kini terasa seperti dinding. Hari keempat, aku mulai mencatat. Tidak di kertas. Di kepala. Jam berapa ia pergi? Jam berapa ia pulang? Siapa yang menelepon? Apa yang ia katakan? Semua tanpa terlihat mencurigakan. Semua dilakukan sambil tetap memainkan peran istri yang tenang. Aku tersenyum saat diperlukan. Aku memasak seperti biasa. Aku mendengarkan ceritanya. Tapi di balik itu, ada bagian diriku yang terus menghitung. Menkokakan. Mencari pola. Aku teringat pertama kali kami pindah ke rumah ini. Hari hujan. Kami tertawa karena atap bocor. Ia memelukku sambil berkata, "Di sini kita aman." Ingatan itu kini terasa seperti rekaman lama yang diputar tanpa suara. Aku mencoba membicarakan hal-hal kecil, berharap menemukan retakan. "Kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini." "Proyek baru," katanya ringan. Tidak ada kebohongan yang terdengar. Justru ketenangan itu yang membuatku ragu. Ia terlalu tenang. Tubuhku mulai bereaksi aneh. Aku sering mual tanpa sebab. Sulit tidur. Mudah terkejut oleh suara kecil. Logikaku terus bekerja keras mencari penjelasan rasional. Tapi instingku berteriak lebih keras. Aku berdiri lama di depan cermin suatu pagi, menatap wajah sendiri. Mata kesikang. Bahuka tegang. Aku bertanya pada pantulan itu apakah aku sedang kehilangan akal. Tidak ada jawaban. Sore itu, aku membuka kembali catatan itu untuk ketiga kalinya. Kali ini aku membaca setiap tanggal dengan teliti. Dan di sanalah aku berhenti bernapas. Satu tanggal. Aku mengenalnya. Terlalu baik. Tanggal itu adalah hari aku hampir kehilangan segalanya. Hari kecelakaan. Hari rumah sakit. Hari ketika hidupku berubah arah dan aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua. Tenggengku jamatar. Ruangan terasa mengecil. Semua suara menghilang, digantikan dengung pelan di telinga. Tanggal itu bukan kebetulan. Tidak mungkin. Aku menutup laci dengan cepat, seolah takut tanggal itu akan mengejarku. Jantungku berdetak keras, tidak lagi peduli untuk disembunyikan. Aku bersandar di dinding, mencoba bernapas. Satu pikiran muncul, dingin dan tajam. Jika tanggal itu ada di catatan, maka catatan ini bukan sekadar pikiran acak. Dan jika suamiku mengingat tanggal itu dengan cara seperti ini, maka aku belum benar-benar tahu siapa pria yang tidur di sampingku setiap malam. Kecurigaan yang selama ini samar kini berubah bentuk. Ia tidak lagi kabut. Ia menjadi arah. Dan aku tahu, mulai saat itu, aku tidak bisa hanya diam dan berharap semuanya akan kembali normal. Pagi itu aku terbangun dengan satu kalimat yang masih menggantung di tenggorokan. Tanggal itu bukan kebetulan. Dan karena itu, setiap benda di rumah terasa seperti memiliki mata. Aku membuat kopi seperti biasa,
menakar gula dengan gerakan yang dibuat pelan-pelan agar tanganku tidak terlihat bergetar. Suamiku duduk di meja makan, membaca berita dari ponselnya sambil mengunyah roti panggang. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang tidak pernah menyimpan apapun. Aku menatap punggung telapak tangannya, urat halus yang bergerak saat ia menggulir layar. Gerakan kecil itu tiba-tiba terasa seperti kode yang tidak kupahami. "Kamu pucat," katanya tanpa mengangkat kepala. "Hanya kurang tidur," jawabku. Ia mengangguk. "Minum vitamin. Jangan dipaksakan." Kalimatnya terdengar seperti perhatian. Namun di telingaku, ada nada lain, seperti instruksi. Sesuatu yang rapi. Terlalu rapi. Aku menahan napas, lalu tersenyum tipis. Aku tidak ingin menambah apapun. Kata-kata bisa menjadi pintu. Aku tidak tahu pintu mana yang aman. Setelah ia berangkat, rumah kembali sunyi. Suara mesin mobil menjauh, dan yang tersisa hanya kipas angin yang berputar lambat serta bunyi jam dinding yang biasanya tak pernah kudengar. Aku berdiri di ambang pintu kamar kerja, melihat ke arah meja yang tertata rapi. Tidak ada barang berserakan. Tidak ada kertas di luar tempatnya. Bahkan kabel charger digulung seperti garis lurus. Rapi seperti rumah contoh. Rapi seperti tempat yang disiapkan untuk dilihat orang, bukan untuk ditinggali. Aku menutup pintu kamar kerja pelan, lalu menuju ruang tamu. Di sana ada foto keluarga di rak, aku, dia, dan senyum yang dulu terlihat meyakinkan. Aku menyentuh ujung bingkai, merasakan debu tipis yang baru saja dibersihkan. Padahal aku belum membersihkannya minggu ini. Aku mencoba memaksakan logika. Mungkin suamiku membersihkan. Mungkin dia ingin membantu. Mungkin aku hanya mencari alasan untuk merasa terancam. Tapi tubuhku menolak kata, mungkin, seperti menolak makanan yang basi. Hari itu aku memutuskan untuk menguji sesuatu, tanpa terlihat sedang menguji. Aku mengambil map berisi dokumen penting, akta, fotokopi KTP, buku tabungan lama, lalu kususun ulang. Aku meninggalkan satu lembar fotokopi di posisi miring, sengaja tidak sejajar. Kecil, hampir tidak terlihat. Namun cukup bagiku untuk tahu apakah ada tangan lain yang menyentuh. Saat sore tiba, suamiku pulang dengan aroma luar, aspal panas dan AC mobil. Ia menyapa, menanyakan kabar dengan nada yang sama seperti biasa. Aku menjawab dengan pola yang sama. Namun mataku terus mencuri jarak, menghitung langkahnya. Ia masuk ke kamar, berganti baju, lalu sebentar berada di kamar kerja. Ia tidak lama. Terlalu singkat untuk benar-benar bekerja. Malamnya, ketika ia tidur, aku menunggu sampai napasnya teratur. Lalu, dengan hati-hati, aku bangkit dan berjalan ke kamar kerja. Lampu tidak kunyalakan. Aku biarkan cahaya dari lampu jalan masuk melalui celah gorden. Meja itu terlihat seperti bayangan rapi. Aku membuka map yang tadi kutata. Fotokopi yang kuletakkan miring sudah lurus kembali. Aku berdiri di sana, tidak bergerak. Rasanya seperti seseorang baru saja berbisik tepat di belakang leherku. Aku memutar kepala pelan, menatap pintu yang tertutup. Tidak ada siapa-siapa. Namun rasa diawasi tidak membutuhkan saksi. Aku mengembalikan semuanya, persis seperti semula, lalu kembali ke kamar. Di ranjang, suamiku masih tidur. Wajahnya damai. Aku menatapnya lama, dan dalam diam itu, rasa bersalah mulai merayap. Aku mencurigainya. Aku, yang pernah bersumpah percaya. Aku, yang pernah membela dia di depan keluargaku sendiri ketika mereka bilang dia terlalu tertutup. Aku mengingat kata-kataku dulu, dia hanya tidak banyak bicara. Tapi dia baik. Kata, baik, kini terasa seperti sesuatu yang terlalu longgar untuk menahan kenyataan. Keesokan harinya, aku pergi ke warung depan komplek dengan alasan membeli bawang dan sabun cuci. Di sana, dunia terlihat normal. Ibu-ibu menawar harga cabai, anak kecil berlarian sambil membawa es stik. Pak Satpam di pos menyapa sambil menyesap kopi. Semuanya bergerak dalam ritme yang akrab. Namun saat aku kembali, ponselku bergetar. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya, menempelkan ke telinga. Tidak ada suara. Hanya napas, pelan, seolah orang di seberang sedang menahan sesuatu. "Hello,
Suara menipis. Klik. Telepon terputus. Aku berdiri di depan pagar rumah, bawang di tangan, napas tercekat. Angin lewat membawa bau selokan yang sedang kering. Rasanya kotor. Tidak karena udara, tapi karena perasaan yang mendadak menempel di kulit. Aku masuk, mengunci pintu, lalu memeriksa riwayat panggilan. Nomor itu tidak terdaftar. Saat kutekan untuk menelepon balik, panggilan langsung gagal. Seperti nomor yang hanya hidup 1 detik, lalu menghilang. Aku menatap layar ponsel lama, sampai layarnya padam sendiri. Di pantulan gelap itu, wajahku terlihat berbeda. Lebih tua, lebih tegang. Siang itu, tetangga sebelah, Bu Rina, datang tanpa pemberitahuan. Biasanya ia mengirim pesan dulu, atau setidaknya berteriak dari pagar. Kali ini ia sudah berdiri di teras ketika aku membuka pintu, membawa kotak kue. Aku lewat, sekalian mampir, katanya. Senyumnya lebar, tapi matanya cepat sekali bergerak, memindai ruang tamu. Masuk, kataku. Ia duduk, meletakkan kotak kue, lalu bertanya hal-hal ringan. Arisan minggu depan, harga minyak naik, anaknya yang masuk les. Aku menjawab seperlunya, namun aku merasakan sesuatu yang aneh. Ia terlalu ingin terlihat santai. Terlalu berusaha menjaga ritme. Kamu sama suami baik-baik saja? Tanyanya tiba-tiba, terlalu cepat. Aku menahan jeda sepersekian detik. Baik. Syukurlah, katanya, dan ia tertawa kecil. Tawa itu seperti bunyi sendok mengenai gelas. Bukan tawa yang hangat. Aku menatap tangannya. Ada cincin yang berkilau. Ia memutar-mutar cincin itu tanpa sadar, gerakan yang sama berulang, seperti seseorang sedang mengulur waktu. Suamimu pulang jam berapa biasanya? Bu Rina bertanya lagi. Akhir-akhir ini tidak tentu, jawabku, dan aku langsung menyesal. Kata-kata itu terlalu banyak. Bu Rina menggangkuk, seolah mencatat. Oh, iya, kalau ada apa-apa, bilang ya. Bilang ke siapa? Aku bertanya, suaraku tetap lembut tapi mengandung sesuatu yang tajam. Ia terlihat sedikit kaget. Aku. Keskivi tetangga. Maksudnya? Aku tersenyum tipis. Ayah. Beberapa menit kemudian ia pamit dengan cepat, seolah baru ingat ada kompor menyala. Setelah pintu tertutup, aku berdiri di belakangnya, menatap kotak kue yang tertinggal. Aku membukanya perlahan. Kue-kue itu tersusun rapi, terlalu sempurna. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang miring. Aku menutupnya lagi. Aku tidak menyentuh satu pun. Malamnya, suamiku pulang membawa buah tangan, roti dari toko langganan. Ia meletakkannya di meja, lalu memelukku dari belakang. Kamu akhir-akhir ini diam, katanya. Suaranya lembut, tapi pelukannya terasa seperti tali. Aku hanya capek, jawabku. Kamu harus istirahat, katanya. Jangan mikir aneh-aneh. Aku menegang. Kata-kata itu terucap terlalu pas, seolah ia tahu ada pikiran yang ingin kuusir. Aku berbalik pelan, menatapnya. Kamu bilang apa? Tanyaku. Ia tersenyum, santai. Aku bilang, jangan mikir yang berat. Kamu gampang stres. Aku mengangguk, pura-pura menerima. Namun di dalam, sesuatu bergerak. Bukan panik yang meledak, melainkan kesadaran dingin. Ia memegang kendali atas narasi. Ia menentukan apa yang aneh dan apa yang normal. Dan aku, jika tidak hati-hati, akan terlihat seperti orang yang bermasalah. Aku mulai memahami jenis bahaya yang sedang tumbuh, bahaya yang tidak perlu suara keras. Cukup dengan rapi. Hari-hari berikutnya, panggilan tak dikenal muncul lagi. Selalu putus ketika kuangkat. Kadang hanya hening. Kadang ada suara gesekan pelan seperti kain. Sekali waktu, aku mendengar bunyi klik kecil, seperti seseorang menutup pena. Lalu terputus. Aku tidak menceritakannya pada suami. Aku menyimpan semuanya di dalam kepala, seperti menyimpan air panas dalam gelas tipis. Aku melakukan pengujian lain. Aku meninggalkan kunci cadangan di tempat yang tidak biasa. Aku mengganti posisi vas bunga. Aku meletakkan buku catatan di atas meja dengan halaman tertentu terbuka. Hal-hal sepele, namun setiap malam,
Hal-hal itu kembali ke posisi semula. Seolah rumah punya tangan sendiri yang merapikan. Aku mencoba berkata pada diriku, mungkin suamiku memang rapi. Mungkin ia tidak tahan melihat barang tidak pada tempatnya. Tapi kenapa semua itu terjadi hanya ketika aku tidak melihat? Kenapa selalu sempurna, tidak pernah meninggalkan jejak? Suatu sore, aku menemukan amplop coklat di dalam laci dapur, di bawah tumpukan plastik. Aku yakin itu bukan milikku. Aku membuka dengan hati-hati. Isinya fotokopi berkas-berkas yang aneh. Denah sederhana rumah kami, tanpa tulisan nama, hanya garis. Ada tanda kecil di beberapa titik, kamar kerja, ruang tamu, pintu belakang. Denah itu dibuat seperti seseorang yang tidak tinggal di sini, tapi sangat mengenal sudut-sudutnya. Aku menutup amplop itu dan menyimpannya kembali. Napasku pendek. Aku memegang meja dapur agar tidak jatuh. Permukaan granit dingin membuatku sadar aku masih hidup. Saat suamiku pulang, aku memperhatikan lebih tajam. Ia menyapa, menanyakan makan malam, bercerita singkat tentang jalanan macet. Aku menangkap satu kebiasaan yang dulu tidak pernah kupikirkan. Setiap kali ia selesai bicara, ia menatapku sepersekian detik lebih lama, seolah memastikan sesuatu. Ada yang datang hari ini? Tanyanya sambil membuka kulkas. Tidak, jawabku cepat. Ia berhenti, menatapku. Yakin? Aku menahan napas. Cuma Burina sebentar. Bawa Q. Oh. Ia tersenyum kecil. Kamu makan? Tidak terlalu. Kenapa? Takut gemuk? Ia tertawa kecil, seperti bercanda. Aku ikut tersenyum, tapi rasanya seperti menggerakkan wajah orang lain. Di dalam dada, rasa bersalah muncul lagi. Burina mungkin hanya tetangga yang ramah. Denah itu mungkin milik tukang renovasi. Panggilan putus mungkin spam. Semua bisa punya penjelasan. Dan aku, dengan kecurigaanku, bisa saja merusak rumah sendiri. Namun setiap kali aku mencoba kembali menjadi tenang, tubuhku mengkhianati. Malam-malamku diisi oleh bangun mendadak, mendengar bunyi langkah di halaman, atau suara pintu pagar yang seperti disentuh. Ketika aku mengintip dari jendela, jalanan kosong. Lampu kuning menyala stabil. Tidak ada apapun, tapi rasa diawasi tetap ada, seperti asap yang tidak bisa disapu. Aku mulai menghindari keputusan kecil karena semuanya terasa memiliki konsekuensi. Memilih belanja di minimarket atau pasar. Menjawab telepon atau membiarkannya. Membuka gorden atau menutup rapat. Seolah setiap pilihan memberi sinyal pada seseorang. Aku mencoba menguji suamiku tanpa menuduh. Aku mengajaknya bicara tentang masa lalu, tentang tanggal kecelakaan itu, berharap melihat reaksi yang tidak bisa ia kendalikan. Kamu ingat hari itu? Tanyaku malam itu saat kami makan. Ia mengunyah pelan, lalu mengangguk. Enggak. Kadang aku masih mimpi tentang rumah sakit, kataku, setengah jujur. Suamiku menatapku, lama. Jangan pikirkan lagi. Itu sudah lewat. Tapi, tanggal itu, suaraku hampir tergelincir. Ia menaruh sendok pelan. Tanggal itu kenapa? Aku menelan ludah. Aku merasakan keringat dingin di punggung. Tidak apa-apa. Aku cuma ingat. Suamiku tersenyum lagi, senyum yang menenangkan namun juga mematikan ruang gerak. Kamu terlalu banyak memikirkan hal buruk. Aku di sini. Kalimat itu seharusnya membuatku merasa aman. Tapi di mulutnya, aku di sini, terdengar seperti pengingat bahwa ia selalu ada, selalu dekat, selalu bisa tahu. Malam itu aku pergi ke kamar mandi dan mengunci pintu. Aku menyalakan keran agar suaraku tidak terdengar jika aku menangis, tapi air yang mengalir justru membuatku semakin sesak. Aku memegang pinggir wastafel, menatap pantulan wajahku. Aku tidak menangis. Aku hanya menatap. Ada jenis ketakutan yang tidak meledak. Ia mengendap. Seminggu setelah aku menemukan catatan, sesuatu yang kecil terjadi, namun cukup untuk membuatku hampir kehilangan kendali. Aku pulang dari menjemput anak tetangga yang titip sebentar, aku membantu karena ibunya ada urusan, dan menemukan pintu belakang tidak terkunci. Padahal aku selalu mengunci. Selalu. Aku berdiri di sana, memegang gagang pintu, merasa seluruh rumah sedang menahan napas bersama.
Aku masuk perlahan. Suasana di dalam normal. Tidak ada barang hilang. Tidak ada tanda berantakan. Hanya satu hal, tirai ruang tamu terbuka sedikit, padahal aku meninggalkannya tertutup rapat. Aku menutup pintu belakang, mengunci, lalu berjalan ke ruang tamu. Aku menutup tirai. Gerakanku pelan, seperti seseorang sedang menenangkan binatang liar agar tidak menyerang. Di lantai, di bawah sofa, aku melihat sesuatu. Sebuah kartu kecil, putih, seperti potongan kertas yang sengaja dijatuhkan. Aku membungkuk, mengambilnya. Tidak ada nama. Tidak ada logo. Hanya tulisan tangan, tegas, rapi, huruf yang membuat dadaku langsung runtuh karena aku mengenalnya. Tulisan itu sama. Ada tanggal. Ada jam. Dan satu kalimat pendek yang membuat udara di sekitarku terasa hilang. Aku berdiri membeku di ruang tamu yang tiba-tiba terlalu sunyi, memegang kartu itu seperti memegang sesuatu yang panas. Dari luar, terdengar anak-anak tertawa di jalan. Ada motor lewat. Hidup berjalan normal. Namun di dalam rumah, waktu seperti berhenti. Di kartu itu tertulis jadwal yang sama seperti catatan di laci. Lebih jelas. Lebih dekat, lebih seperti perintah. Dan di bagian bawahnya, ada satu kalimat tambahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jangan bicara pada siapapun. Aku tidak bergerak. Aku tidak mengeluarkan suara. Bahkan napasku pun terasa salah, seolah setiap hembusan akan memberitahu seseorang bahwa aku sudah membaca. Ketakutan yang selama ini samar kini punya bentuk, selembar kertas tipis yang beratnya seperti batu. Kartu itu masih di tanganku ketika suara kunci memutar dari luar. Aku menahan napas, menekan punggungku ke dinding ruang tamu, seolah tembok bisa menelan tubuhku. Bunyi pintu terbuka terdengar biasa, terlalu biasa untuk situasi yang tidak biasa. Aku bergerak cepat, hampir tanpa sadar. Kartu putih itu kuselipkan ke saku rok, tepat di sisi yang paling dekat dengan kulit. Tengen ke denjen. Lidiku terisa kaku. Aku melangkah ke dapur, menyalakan keran, pura-pura mencuci tangan. Air jatuh seperti hujan kecil yang tidak bisa menenggelamkan panik di dada. Suamiku masuk, menutup pintu, lalu menggantung jaketnya rapi. Ia menoleh ke arahku, senyum tipis muncul seperti kebiasaan. Kamu di rumah? Tanyanya. Iya, jawabku, suaraku buat datar. Baru selesai beberes. Ia mendekat, mencium puncak kepalaku. Gerakannya lembut, tapi ciuman itu terasa seperti cap. Seperti pengingat bahwa ia bisa menyentuhku kapan saja. Kunci pintu belakang kamu kunci? Tanyanya sambil membuka kulkas. Aku hampir tersedak. Pertanyaan itu ringan, seolah hanya memastikan keamanan rumah. Tapi di dalam diriku, kata, belakang, langsung beresonansi, menghubungkan denah, pintu yang terbuka, dan kartu putih di saku. Sudah, jawabku, terlalu cepat. Ia menutup kulkas pelan. Bagus. Hanya itu. Tidak ada kelanjutan. Namun jeda yang ia biarkan setelah kata, bagus, lebih panjang daripada yang seharusnya. Aku merasakan matanya seperti menimbang sesuatu di punggungku. Aku tidak berani menoleh. Malam itu, aku tidur dengan kartu di bawah bantal. Bukan karena aku ingin dekat dengannya, melainkan karena aku takut jika kartu itu hilang tanpa jejak, aku akan kehilangan pegangan terakhir pada kenyataan. Aku memejamkan mata, tapi kelopak mataku terasa seperti layar yang terus memutar ulang huruf-huruf rapi itu. Tanggal, jam, dan perintah. Aku mencoba menghitung napas. 1, 2, 3. Namun setiap kali hampir tertidur, tubuhku tersentak oleh hal-hal kecil. Bunyi pipa, suara kucing lewat di atap, getaran ponsel yang ternyata hanya notifikasi iklan. Aku menatap jam berkali-kali, dan setiap kali angka berubah, jantungku seperti ikut bergeser. Sekitar pukul 3, suamiku bangun. Ia tidak menyalakan lampu. Aku merasakan kasur bergerak pelan. Ia berjalan keluar kamar, langkahnya tenang. Tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang tahu kemana harus pergi. Aku menahan napas, mendengarkan. Pintu kamar kerja dibuka, lalu ditutup. Setelah itu, sunyi. Aku ingin bangkit. Aku ingin mengintip. Tapi ada rasa takut yang menekan dada,
seperti telapak tangan besar. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan jika aku berdiri. Aku tidak tahu reaksi apa yang akan kulihat dari dirinya atau dari diriku sendiri. Beberapa menit kemudian ia kembali, berbaring, dan napasnya segera teratur lagi. Terlalu cepat. Seolah ia hanya melakukan sesuatu yang sudah biasa ia lakukan. Aku tetap terjaga sampai subuh, menatap garis tipis cahaya yang muncul di bawah pintu. Dalam kepala, satu kalimat berputar, ini bukan pikiranmu yang membesar-besarkan. Ini nyata. Pagi berikutnya, tanggal pertama di kartu itu jatuh. Aku ingat karena aku menuliskannya di dalam kepala dengan tinta yang tidak bisa dihapus. Aku bangun lebih awal, duduk di dapur, menatap gelas air di atas meja. Aku menunggu sesuatu terjadi seperti menunggu bunyi ledakan di film, padahal yang datang justru hal-hal kecil, terlalu sepele untuk disebut tragedi. Suamiku sarapan seperti biasa. Ia memakai jam tangan. Ia mengecek ponsel. Ia memandangi aku sebentar. Besok kamu mau ikut aku keluar kota? Tanyanya santai. Aku menatapnya. Keluar kota? Ayah. Cuma sebentar. Urusan kantor. Nada suaranya ringan, tapi matanya tidak sepenuhnya ikut ringan. Aku menelan ludah. Aku harus lihat jadwal. Tidak usah banyak alasan, katanya pelan. Lalu ia tersenyum, seolah baru saja bercanda. Aku cuma tanya. Kalimat itu seperti pisau yang diletakkan kembali ke laci setelah disentuhkan sebentar pada kulit. Tidak melukai, tapi meninggalkan sensasi dingin. Setelah ia pergi, aku memeriksa saku rok tempat kartu itu kusembunyikan. Kartu itu masih ada. Aku meraba ujungnya, memastikan. Namun rasa aman tidak datang. Justru sebaliknya. Kartu itu seperti tiket yang menandai aku sebagai target. Siang hari, ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Aku menatap layar lama, seperti menatap lubang. Aku menjawab. Henning. Lalu, kali ini, ada suara yang tidak berupa napas. Suara gesekan pelan, seperti kertas diusap di meja. Di belakangnya, terdengar bunyi yang sangat halus, klik, klik. Aku menahan napas. Siapa ini? Tidak ada jawaban. Hanya suara itu. Seolah seseorang sedang menandai sesuatu. Aku menutup telepon, jari-jariku kaku. Aku merasa ingin muntah, tapi yang keluar hanya udara. Aku duduk di lantai dapur, bersandar pada lemari, mencoba menenangkan diri. Aku memaksa pikiranku bekerja. Rekam, catat, cari pola. Aku membuka catatan di ponsel dan menulis jam panggilan itu. Lalu menulis kejadian lain, pintu belakang terbuka. Fotokopi kembali lurus. Dena di amplop. Daftarnya mulai panjang. Dan semakin panjang, semakin tidak mungkin ini hanya kebetulan. Sore itu, Burina melintas di depan rumah, membawa kantong belanja. Ia melirik ke arahku, mata kami bertemu sebentar. Senyumnya muncul cepat, lalu hilang, seperti lampu yang berkedip. Kapan-kapan mainnya, katanya. Ayah, jawabku. Ia melangkah pergi, namun sebelum benar-benar menjauh, ia menoleh lagi. Tatapannya cepat, seperti memastikan aku melihatnya. Lalu ia berjalan lebih cepat. Aku berdiri di teras lama. Dadaku berat. Di komplek ini, semua orang terlihat ramah. Tapi keramahan itu tiba-tiba terasa seperti kain yang menutupi sesuatu. Tanggal pertama berlalu tanpa ledakan. Itu yang membuatku semakin panik. Karena ancaman yang tidak terlihat bentuknya jauh lebih buruk daripada ancaman yang terang-terangan. Aku merasa seperti sedang berjalan di lorong panjang, lampu menyala, tapi ada sesuatu di ujung yang menunggu dalam gelap. Malamnya, suamiku pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tetap tenang. Ia meletakkan ponsel di meja dengan layar menghadap bawah, kebiasaan baru yang mulai sering kulihat. Kamu ngapain aja seharian? Tanyanya sambil membuka sepatu. Biasa, jawabku. Masak, bersih-bersih. Ia mengangguk. Tidak keluar? Keskivi kovarun. Sendirian? Aku merasakan bagian dalam mulutku kering. Ayah. Ia tersenyum tipis. Bagus? Kata itu lagi. Kata sederhana yang kini terasa seperti stempel.
Aku masuk kamar lebih dulu malam itu, membawa kartu putih dan catatan dari laci. Aku menatap dua kertas itu di bawah lampu meja kecil. Tulisan tangan yang sama, Tenang. Stable. seolah di balik setiap huruf ada seseorang yang tidak pernah ragu. Aku membayangkan suamiku menulis itu. Di mana ia menulisnya? Di kamar kerja? Di kantor? Dengan wajah apa? Dengan emosi apa? Pertanyaan itu membuatku menggigil karena jawaban yang paling menakutkan bukan marah atau benci, melainkan biasa saja. Aku menaruh kertas-kertas itu kembali dan mencoba tidur. Tapi pada jam 2 lewat, ponselku bergetar di bawah bantal. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tidak ada nama. Hanya satu baris. Jangan bergerak sendiri. Aku membaca berkali-kali. Kalimatnya pendek. Tidak ada tanda baca. Seolah ditulis oleh seseorang yang tidak punya waktu untuk bersikap sopan. Aku mematikan layar, menahan napas, dan menatap suamiku. Ia tidur menghadap dinding. Napasnya terter. Tidak ada perubahan di wajah. Namun kata-kata itu sudah terlanjur masuk, menempel pada saraf-sarafku. Keesokan harinya, tanggal kedua di catatan mendekat. Aku bisa merasakannya seperti cuaca yang berubah sebelum hujan. Udara menjadi lebih berat. Aku lebih mudah tersentak. Bahkan suara sendok jatuh membuatku hampir menangis. Aku mencoba mencari bantuan, tapi setiap opsi terasa berbahaya. Menelpon orang tua? Mereka akan panik, lalu suamiku akan tahu. Menelpon teman? Teman akan bertanya, dan aku tidak punya bukti selain kertas dan intuisi. Ke polisi? Aku bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi tanpa terdengar seperti seseorang yang kehilangan kendali. Aku terjebak di antara dua ketakutan. Ketakutan jika aku diam, dan ketakutan jika aku bicara. Siang itu, aku memutuskan pergi ke minimarket agak jauh, bukan yang di ujung komplek. Aku ingin memastikan apakah aku sedang diikuti. Aku ingin memuji realitas, seperti orang yang mencubit lengan untuk memastikan ini bukan mimpi. Aku berjalan keluar dengan tas kain, berpakaian biasa. Matahari terik. Jalanan hidup. Motor lewat, membawa suara knalpot. Aku menoleh ke kiri dan kanan, mencoba terlihat santai. Di tikungan pertama, aku melihat mobil hitam terparkir. Kakajelep. Tidak ada orang terlihat. Aku melanjutkan langkah, memaksa diriku tidak mempercepat. Aku masuk minimarket, mengambil beberapa barang, lalu berdiri di dekat rak minuman, berpura-pura memilih. Coca-Cola's mementolkan belakangku. Aku melihat pintu terbuka. Seorang pria masuk, memakai topi, berdiri beberapa meter di belakang. Tidak mengambil apapun. Hanya berdiri. Aku menelan ludah. Aku beralih ke lorong lain. Pria itu juga bergerak. Tidak cepat. Tidak lambat. Seolah mengikuti ritme yang ingin terlihat kebetulan. Aku membayar dengan tangan yang bergetar halus. Kasir menatap ke sebentar. Mbak, kembalian, katanya. Aku menerima, mengangguk, lalu keluar. Begitu pintu otomatis menutup, aku merasakan udara luar menampar. Aku berjalan ke arah rumah, tapi langkahku terasa tidak milikku. Di tengah jalan, ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Aku tidak menjawab. Ponsel bergetar terus, seperti sesuatu yang mendesak. Aku berhenti di pinggir jalan, memegang ponsel dengan kedua tangan, dan akhirnya mengangkat. Suara di seberang kali ini jelas. Bukan kata-kata panjang. Hanya satu kalimat, pelan, seperti bisikan yang sengaja dibuat tenang. Pulang sekarang. Aku membeku. Siapa? Klik. Telepon terputus. Aku berdiri di bawah matahari yang terang, tapi tubuhku terasa seperti berada di ruang gelap. Aku melangkah lebih cepat, lalu semakin cepat. Aku tidak berlari, karena berlari akan menarik perhatian. Tapi aku ingin. Saat hampir sampai komplek, sebuah motor melaju kencang dari belakang. Spionnya nyaris, many angle lenggengku. Aku terhuyung, tas belanja hampir jatuh. Pengendara tidak menoleh, tidak meminta maaf, tidak memperlambat. Aku mendengar tawa kecil. Entah dari pengendara, entah dari kepalaku. Aku sampai rumah dengan napas pendek. Aku mengunci pintu,
menempelkan punggung ke daun pintu. Tenggeng ke berjeder. Aku menutup mata sebentar, mencoba menenangkan. Saat kubuka mata, aku melihat sesuatu di bawah karpet kecil dekat pintu. Potongan kertas lain. Aku mengangkatnya dengan jari kaku. Kali ini bukan hanya tanggal dan jam. Ada garis kecil, seperti tanda centang. Seolah seseorang baru saja menyelesaikan satu tahap. Di bawahnya, kalimat itu kembali muncul, lebih tegas. Aku harus hilang. Aku merasakan dunia berputar pelan. Aku duduk di lantai, memegang kertas itu, dan untuk pertama kalinya, air mata keluar tanpa suara. Tidak dramatis. Tidak meledak. Hanya jatuh, satu-satu, seperti tetesan yang tidak bisa ditahan lagi. Aku teringat semua kebiasaan suamiku yang rapi. Semua, bagus, yang ia ucapkan. Semua pertanyaan kecil yang ia lemparkan seperti pancing. Semua itu bukan sekadar perhatian. Itu pengawasan. Aku menatap kertas itu lebih lama, hingga mataku menangkap detail yang sebelumnya terlewat. Di sisi bawah, ada catatan kecil lain, hampir seperti kode. Bukan kalimat lengkap. Hanya dua kata yang membuat napasku berhenti. Relokasi aman. Relokasi. Bukan pemakaman. Bukan kecelakaan. Bukan kematian. Aku merasakan kulitku dingin, tapi pikiran tiba-tiba menjadi tajam, kejam, dan jelas. Hilang, bisa berarti dihapus dari hidup yang kukenal, dipindahkan, dikunci, dibuat tak terlihat. Dibuat seolah aku tidak pernah ada. Dan di saat kesadaran itu jatuh seperti batu ke dalam dadaku, aku mendengar suara mobil masuk ke halaman. Mesin dimatikan. Langkah kaki mendekat ke pintu. Aku tidak punya waktu untuk menyeka air mata. Aku tidak punya waktu menyembunyikan kertas itu dengan rapi. Aku hanya berdiri, memegang kertas itu di belakang punggung, mencoba mengatur napas. Gagang pintu bergerak. Dan aku tahu, mulai detik ini bukan lagi permainan pikiran. Ini jadwal yang sedang berjalan, dan aku baru saja menyadari aku tidak hanya terancam mati. Aku terancam dihilangkan. Gagang pintu itu bergerak pelan, seperti seseorang sengaja memberi waktu agar aku sempat menertibkan wajah. Aku berdiri terlalu dekat, kertas di belakang punggungku terasa seperti benda tajam. Ketika pintu terbuka, udara luar masuk bersama aroma aspal dan parfum yang dikenal, parfum suamiku, yang dulu selalu membuatku merasa pulang. Ia berdiri di ambang, menatapku sebentar. Tatapannya tidak tergesa, tidak curiga, seperti orang yang sudah tahu apa yang akan ia lihat. "Kamu kenapa berdiri di situ?" tanyanya ringan. Aku menelan ludah, memaksa tubuhku tidak mundur. "Baru habis beberes." Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Bunyi kunci berputar terdengar lebih keras daripada seharusnya. Aku merasakan dadaku merapat seperti terjepit. "Lama belanjanya," katanya. Antri. Jawab kesingkat. Suamiku menggantung kunci di tempatnya, tepat, rapi, seperti biasa. Ia menoleh ke arah karpet dekat pintu, dan matanya turun sepersekian detik ke titik yang baru saja ku ketahui tadi. Aku menahan napas, menunggu reaksi. Tidak ada. Ia hanya berjalan melewatiku menuju dapur. Kamu masak? Tanyanya. Belum. Aku mengikuti beberapa langkah di belakangnya, berusaha menjaga jarak agar tidak terlihat menempel. "Kalau capek, pesan saja," katanya tanpa menoleh. Nada suaranya normal. Itu yang membuatku merasa gila. Bagaimana mungkin seseorang berbicara tentang makan malam, sementara aku barusan membaca rencana untuk menghapusku dari hidup ini? Aku berjalan ke kamar mandi dengan alasan mencuci tangan. Di sana, aku mengunci pintu, mengeluarkan kertas dari belakang punggungku. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan hanya ketakutan. Ada sesuatu lain yang muncul, kebutuhan yang lebih dingin, mengambil kendali, walau kecil. Aku menatap tulisan, relokasi aman, sampai huruf-hurufnya terasa seperti lubang. Relokasi. Kata itu punya bau tertentu. Bau kantor. Bau administrasi. Bau orang-orang yang terbiasa memindahkan berkas tanpa peduli isinya manusia atau bukan. Kertas itu kuselipkan ke dalam kantong plastik pembalut di lemari kecil. Tempat yang paling tidak akan disentuh suamiku.
Aku menatap diriku di cermin. Mata merah. Wajah terlalu pucat. Aku menekan pipi dengan telapak tangan, menambah sedikit warna. Aku menarik napas panjang, melatih suara agar tidak bergetar. Jika aku ingin bertahan, aku tidak bisa terlihat takut. Keluar dari kamar mandi, aku menemukan suamiku duduk di ruang tamu, menonton sesuatu di televisi tanpa benar-benar melihat. Ponselnya di meja, layar menghadap bawah. Tangannya memegang remote, tapi jarinya tidak menekan apapun. Kamu sakit? Tanyanya tanpa memalingkan wajah. Tidak. Kamu yakin? Ia akhirnya menoleh, dan untuk sesaat, matanya seperti menyapu seluruh tubuhku, bukan menatap wajah. Aku mengangguk. Aku cuma pusing sedikit. Ia menghela napas, seperti orang yang lelah menghadapi sesuatu yang sama berulang. Kamu harus tenang. Jangan bikin hal kecil jadi besar. Kalimat itu sederhana. Namun aku merasakan pola yang sama seperti sebelumnya. Ia selalu menempatkanku di posisi yang terlalu sensitif, terlalu reaktif. Ia selalu menawarkan, tenang, sebagai obat, seolah masalahnya ada di kepalaku. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Kamu pulang cepat hari ini. Meeting battle. Ia mengambil gelas air, minum pelan. Besok aku ada urusan luar kota. Dada ke Menjenkang. Besok. Ayah. Berangkat pagi. Ia menatapku. Kamu ikut. Bukan ajakan. Itu keputusan. Aku menahan jeda sepersekian detik, membiarkan diriku terlihat berpikir. Aku harus urus rumah. Kamu bisa urus di sana. Suaranya tetap lembut, tapi ada garis keras yang tidak terlihat. Aku nggak mau kamu sendirian di rumah. Kalimat itu seharusnya terdengar protektif. Tapi sekarang, kata, nggak mau kamu sendirian, terasa seperti alasan yang rapi untuk memindahkan aku. Aku mengangguk pelan, seperti setuju. Kita lihat besok. Ia tersenyum. Bagus. Kata itu lagi. Aku hampir ingin tertawa karena betapa konsistennya ia memakai kata yang sama, seperti kode. Namun aku menahan. Aku menunduk, pura-pura fokus pada televisi. Malam itu, aku menunggu sampai ia tidur. Aku mendengar napasnya berubah, ritmenya turun, dan di saat yang sama, seluruh tubuhku terasa menegang seperti pegas. Aku bangkit perlahan, menghindari bunyi lantai kayu, dan menuju kamar kerja. Aku tidak menyalakan lampu. Aku hanya menggunakan cahaya dari ponsel yang kututup dengan tangan agar redup. Di meja, semua masih rapi. Tidak ada catatan baru. Tidak ada kesan panik. Aku membuka laci-laci pelan, mencari apapun yang bisa menghubungkan kata relokasi dengan dunia nyata. Di laci paling bawah, aku menemukan map plastik hitam tanpa label. Isinya beberapa lembar printout, terlihat seperti dokumen resmi, namun bukan surat kantor biasa. Ada kolom-kolom, ada kode angka, ada daftar nama yang sebagian ditutup dengan stabilo hitam. Aku menahan napas, membaca bagian yang masih terlihat, kepindahan, pendamping, lokasi sementara, durasi. Di sudut atas ada logo kecil yang tidak kukenal, bukan instansi pemerintah, bukan perusahaan besar yang pernah kudengar. Logo itu terlalu sederhana, seperti dibuat untuk tidak menonjol. Aku membalik halaman. Ada daftar tanggal, jam, persis seperti catatan di laci suamiku, namun lebih formal. Di salah satu halaman, ada bagian yang membuat tenggorokanku mengering. Subjek, istri. Dan di bawahnya, nama lengkapku. Aku menutup map itu cepat, merasakan mual yang naik tanpa izin. Jadi ini bukan sekadar tulisan tangan suami. Ada dokumen. Ada sistem. Ada bahasa resmi yang mencoba membuat penghilangan menjadi prosedur. Aku tidak bisa membawa map itu. Terlalu mencolok. Tapi aku bisa mengambil bukti kecil. Aku memotret cepat beberapa halaman, hanya bagian judul, kolom tanggal, dan namaku. Ponselku bergetar saat aku menekan tombol kamera, dan aku membeku, takut suara getarnya terdengar ke kamar tidur. Namun rumah tetap sunyi. Aku menyelipkan map kembali persis seperti semula, lalu berjalan keluar kamar kerja. Dalam perjalanan ke kamar, aku berhenti di depan kamar tidur, menatap suamiku dari ambang pintu.
Ia tidur dengan wajah tenang. Mulut sedikit terbuka. Tangan di atas selimut. Aku memandangnya lama, mencari jejak manusia di wajah itu. Jejak ketakutan, penyesalan, atau apapun yang bisa membuatku percaya ini bukan rencana yang benar-benar ia jalankan. Tidak ada. Hanya ketenangan yang rapi. Aku kembali ke ranjang dan berbaring, menahan tubuh agar tidak gemetar. Aku memejamkan mata, tapi gambar map itu muncul terus. Bahasa formal. Kode angka. Namaku ditulis seperti barang. Aku sadar, aku tidak bisa menunggu sampai besok. Besok adalah jadwal. Dan jadwal ini berjalan. Aku harus bergerak sebelum digerakkan. Pagi-pagi, saat suamiku mandi, aku membuka lemari pakaian dan mulai memilih. Bukan baju terbaik. Bukan yang paling aku suka. Justru yang paling tidak mencolok. Kaos polos. Selena longgar. Jaket lama yang sudah pudar. Aku mengambil tas kecil yang biasanya kupakai ke warung dan memasukkan beberapa barang. Uang tunai dari dompet, fotokopi KTP, buku tabungan lama, dan satu foto kecil ibuku yang kusimpan di lipatan dompet. Aku tidak tahu kenapa aku mengambil foto itu. Mungkin karena bagian dalam diriku butuh bukti bahwa aku pernah hidup sebagai seseorang, bukan sekadar subjek. Aku juga mengambil ponsel lama yang sudah jarang kupakai, yang baterainya cepat habis, tapi masih bisa menyala. Aku menyalakannya, memastikan kartu SIM cadangan masih aktif. Ponsel ini akan jadi bayangan, alat untuk bergerak tanpa meninggalkan jejak di ponsel utama yang mungkin dipantau. Saat suamiku keluar kamar mandi, aku sudah berdiri di dapur, memasak nasi goreng seperti biasa. Aroma bawang dan kecap memenuhi ruangan. Aku sengaja membuat semuanya terlihat normal, karena normalitas adalah kamuflase terbaik di rumah ini. "Kamu siap?" tanyanya sambil mengikat jam tangan. "Siap?" Aku menambahkan nada ringan. "Tapi aku masih harus beresin rumah sedikit." Ia mengangguk. "Cepat. Kita berangkat jam 8. Aku melihat jam dinding. Masih jam 6 lewat. Ada 2 jam. 2 jam yang terasa seperti lubang sempit untuk meloloskan diri, atau setidaknya menyiapkan jalan. Setelah sarapan, suamiku masuk kamar kerja sebentar. Aku menunggu. Saat ia keluar, aku berpura-pura sibuk mencuci piring. Aku mendengar ponselnya bergetar, lalu ia mengangkat panggilan dengan suara pelan. "Ayah. Jira. Sudah?" Jeda lagi. "Nanti saya kabari." Nada suaranya datar, profesional. Panggilan tidak lama. Setelah itu, ia menatap punggungku. "Kamu jangan kemana-mana tanpa bilang," katanya. Aku mengangguk, tetap membasuh piring. "Ayah." Ketika ia pergi ke kamar untuk berganti baju, aku bergerak. Aku mengambil ponsel utama, membuka aplikasi catatan, lalu menghapus semua yang kutulis tentang panggilan dan kejadian. Aku tidak tahu apakah itu bisa dipulihkan, tapi setidaknya aku tidak meninggalkan daftar yang bisa digunakan untuk menilai langkahku. Aku juga mengambil kartu putih dan kertas catatan dari laci. Tidak mungkin kubawa keduanya. Terlalu banyak. Aku memilih satu. Kartu putih yang terbaru, yang ada, relokasi aman. Kertas itu kuselipkan di dalam sampul buku resep yang jarang dibuka, lalu kutaruh di rak dapur paling atas. Jika aku hilang, mungkin suatu hari seseorang menemukannya. Jika aku selamat, aku akan kembali. Aku menghilangkan jejak, tapi juga meninggalkan remah. 2 arah, karena aku belum tahu arah mana yang benar. Jam 7 lewat, suamiku keluar membawa tas kecil. "Ayo," katanya. Aku mengambil tas yang sudah kusiapkan. Aku membuatnya terlihat seperti tas biasa, bukan tas pelarian. Aku berjalan ke mobil bersamanya, menahan langkah agar tidak terlalu cepat. Di dalam mobil, AC menyala dingin. Swamika menyalakan radio pelan. Lagu pagi mengalun, suara penyiar terdengar ceria. Kontrasnya hampir menyakitkan. "Kita kemana dulu?" tanyaku, berpura-pura santai. "Ke kantor sebentar," jawabnya. "Ambil berkas." Aku mengangguk, memandang keluar jendela. Jalanan bergerak, rumah-rumah lewat seperti potongan film. Aku menahan napas ketika mobil melewati pos satpam. Pak Satpam melambaikan tangan. Aku melambaikan balik, senyum tipis.
Tanganku terasa berat. Di sepanjang jalan, aku memperhatikan spion. Ada mobil hitam beberapa meter di belakang kami, kaca gelap. Aku tidak yakin itu sama dengan yang kulihat di minimarket, tapi tubuhku mengenal pola sebelum otakku mengakuinya. Aku memejamkan mata sebentar, memaksa diri berpikir. Aku tidak punya banyak pilihan. Jika suamiku membawaku keluar kota, aku akan berada di tempat asing, jauh dari jalur aman. Tapi jika aku kabur sekarang, di jalan, aku juga bisa menjadi target. Aku mencoba menilai peluang seperti orang yang berdiri di tepi jurang, lompat sekarang atau menunggu didorong. Kami tiba di sebuah gedung perkantoran yang tidak pernah kukunjungi sebelumnya. Bukan kantor besar, lebih seperti ruko yang disulap jadi kantor. Papan namanya sederhana, tidak mencolok. Suamiku parkir di belakang, area yang sepi. Kamu tunggu di mobil, katanya. Aku ikut saja, jawabku cepat, dan segera kususul dengan nada lebih lembut. Aku bosan di mobil. Ia menatapku lama. Di matanya, aku melihat sesuatu seperti kalkulasi. Tidak, katanya akhirnya, tetap tenang. Tunggu. Sebentar. Ia keluar mobil dan mengunci pintu dari luar. Bunyi klik itu terdengar seperti palang besi. Aku duduk di kursi penumpang, memegang tas, merasakan keringat dingin di telapak tangan. Aku memperhatikan sekeliling. Di belakang gedung, ada lorong kecil menuju jalan samping. Ada gerobak bakso di Keyawan. Ada sepeda motor terparkir. Tidak ada orang yang terlihat dekat. Tapi rasa diawasi tetap ada, seperti kamera yang tidak terlihat. 5 menit. 10 menit. Suamiku belum kembali. Ponsel keberjeter. Nomor tak dikenal lagi. Aku menatap layar, jantung melonjak. Aku tidak menjawab. Ponsel bergetar lagi, kali ini berupa pesan masuk. 1 kalimat. Kalau kamu lari, mereka ambil caramu. Aku membaca berkali-kali. Mereka. Bukan, dia. Bukan, suamimu. Mereka. Kata itu seperti pintu yang terbuka ke ruangan yang lebih besar, lebih gelap. Ini bukan hanya tentang suamiku. Ini tentang jaringan yang membuat semua ini rapi, sunyi, dan prosedural. Aku merasakan napasku menipis. Dalam kepala, aku mencoba menyusun kemungkinan, siapa? Mereka? Orang kantor? Orang yang menelpon? Tetangga? Burina? Sapam? Mobil hitam? Aku menoleh ke spion. Mobil hitam itu masih di sana, kini parkir agak jauh, seolah menunggu. Aku menggenggam tas sampai jari-jariku sakit. Aku teringat kalimat di kartu, jangan bicara pada siapapun. Tapi pesan ini justru bicara padaku. Seseorang melanggar aturan untuk memperingatkan. Dan jika ada yang memperingatkan, berarti ada yang tidak sepenuhnya setuju dengan rencana ini. Itu membuatku lebih takut sekaligus, sedikit lebih hidup. Aku menurunkan kaca jendela sedikit, mencoba menangkap suara sekitar. Dari lorong samping, aku mendengar langkah kaki. Bukan suamiku. Langkahnya berbeda. Lebih ringan, lebih tergesa. Aku memiringkan kepala, mencoba melihat. Ada bayangan lewat cepat, lalu hilang. Pintu mobil tiba-tiba diketuk dari luar. Aku tersentak, hampir menjatuhkan ponsel. Di jendela, wajah seorang perempuan muncul, bukan Burina, bukan orang asing sepenuhnya. Aku mengenalnya dari jauh. Perempuan yang pernah kulihat beberapa kali di kompleks, yang jarang bicara, yang selalu lewat dengan motor kecil dan helm tertutup. Ia mengetuk lagi, cepat, gugup. Matanya tajam, tapi ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Aku tidak membuka. Aku hanya menatap, mencoba memahami. Perempuan itu menempelkan sesuatu ke kaca, tepat di depan mataku. Sepotong kertas kecil, dilipat. Lalu, tanpa menunggu, ia berbalik dan pergi cepat ke lorong samping, menghilang seperti bayangan. Aku membeku beberapa detik, lalu menurunkan kaca sedikit lagi, meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Aku membuka lipatannya pelan. Di dalamnya hanya ada 3 kata, ditulis cepat, bukan tulisan suamiku. Kamu tidak sendiri. Aku menatap kalimat itu sampai huruf-hurufnya kabur. Suara darah di telingaku mengalahkan semua suara lain. Untuk pertama kalinya,
Ketakutan yang selama ini menutup seluruh ruang di dadaku mendapat celah kecil. Bukan karena aman, tapi karena ada orang lain yang melihat apa yang sedang terjadi. Dan tepat ketika kesadaran itu menyala, pintu gedung terbuka. Suamiku keluar, berjalan menuju mobil dengan langkah tenang, membawa map hitam. Di belakangnya, dua pria mengikuti, wajah mereka datar, rapi seperti kemeja yang mereka pakai. Aku menggenggam kertas kecil itu di telapak tangan, menutupnya rapat, menyembunyikannya seperti menyembunyikan api. Suamiku membuka pintu mobil, duduk, menatap lurus ke depan. "Ayo," katanya. Aku memandang dua pria di belakang, lalu spion, mobil hitam. Lalu kembali ke suamiku, yang wajahnya tetap seperti biasa. Dan di dalam dadaku, satu hal menjadi jelas, dingin, dan tidak bisa ditarik kembali. Rencana ini tidak dibuat oleh satu orang. Aku tidak sendirian dalam bahaya ini, dan itu berarti, aku juga tidak sendirian dalam rencana mereka. Mesin mobil menyala, dan aku duduk di dalam ruang sempit yang terasa semakin kecil setiap detiknya. Kertas kecil di tanganku terasa lebih berat daripada map hitam yang dibawa suamiku. Kalimat itu masih hangat di telapak tanganku, "Kamu tidak sendiri." Kami meninggalkan gedung itu tanpa percakapan. Dua pria yang tadi berdiri di belakang hanya mengangguk singkat, lalu menghilang ke dalam bangunan seperti bagian dari dinding. Suamiku menyetir dengan tenang, satu tangan di setir, satu tangan di lutut. Tidak ada tanda tergesa. Tidak ada tanda tegang. Seolah apapun yang baru saja terjadi adalah bagian rutin dari hari kerja. Aku memandang keluar jendela, mencoba mengatur napas. Jalanan kota bergerak normal. Engkau berhenti sembarangan. Penjual minuman melambai pada mobil yang melambat. Dunia tidak tahu aku sedang duduk di samping seseorang yang mungkin telah menandatangani penghapusanku. "Kamu kelihatan pucat," kata suamiku akhirnya. "Aku kurang enak badan," jawabku cepat. "Kita mampir sebentar sebelum keluar kota," katanya. "Aku perlu ketemu orang." Aku menoleh. "Sekarang?" Ayah. Nada suaranya tidak membuka ruang untuk diskusi. Mobil berbelok masuk ke jalan yang lebih sempit, lebih tua. Ruko-ruko berjajar, sebagian tutup, sebagian buka setengah. Suamiku parkir di depan sebuah warung kopi kecil yang tidak mencolok. Meja plastik. Kursi kism. Asbak penuh puntung. "Kamu tunggu di mobil," katanya lagi. Kali ini aku tidak langsung menjawab. Aku menimbang cepat. Setiap "iya" yang keluar dari mulutku seperti memindahkan sedikit lagi kendali ke tangannya. "Aku ikut duduk," kataku. Kepala kepasang. "Aku butuh udara." Ia menatapku lama. Di matanya, aku melihat sesuatu bergerak, bukan marah, bukan curiga, melainkan kalkulasi yang hati-hati. Akhirnya ia mengangguk kecil. "Jangan bicara," katanya pelan. Aku turun dari mobil bersamanya. Udara panas bercampur bau kopi dan asap rokok. Kami duduk di sudut, membelakangi jalan. Suamiku memesan 2 kopi hitam. Ia tidak bertanya apakah aku mau gula. Seorang pria parubaya datang beberapa menit kemudian. Rambutnya mulai memutih, pakaiannya sederhana tapi rapi. Ia duduk tanpa banyak basa-basi. Tatapannya singkat menyapu aku, lalu kembali ke suamiku. "Sudah siap?" tanyanya. "Hampir," jawab suamiku. Waktunya mepat. Aku menunduk, menatap meja. Tanganku menggenggam ujung tas. Setiap kata mereka terasa seperti potongan kalimat yang sengaja disembunyikan dariku, namun cukup jelas untuk membuatku merasa tidak diundang dalam hidupku sendiri. "Kondisinya?" tanya pria itu lagi. "Stabil," jawab suamiku. "Masih bisa di bawah?" Di bawah. Kata itu membuat dadaku menegang. Aku menyesap kopi, pahitnya terasa terlalu nyata. Pria itu melirik ke arahku lagi, kali ini sedikit lebih lama. "Dia tahu?" "Tidak perlu tahu semuanya," kata suamiku. "Lebih aman begitu." Aku menahan diri agar tidak bereaksi. Aku ingin berdiri. Aku ingin berteriak. Tapi aku juga tahu, emosi adalah pintu tercepat menuju kegagalan. Aku harus menjadi tidak terlihat, bahkan saat aku duduk tepat di depan mereka. Percakapan tidak lama. Pria itu bangkit, membayar kopi, lalu pergi tanpa menoleh lagi.
Suamiku menghabiskan kopinya, lalu berdiri. Kita jalan, katanya. Kembali di mobil, aku merasa tubuhku kosong. Bukan karena lelah, tapi karena sebagian diriku sengaja mematikan diri agar bisa bertahan. Aku menyimpan wajah datar, tapi di dalam, aku mencatat setiap kata, setiap istilah, setiap nada. Di perjalanan menuju luar kota, ponsel cadanganku bergetar di dalam tas. Aku tidak berani langsung mengambilnya. Aku menunggu sampai suamiku fokus pada jalan, lalu perlahan membuka tas dan melirik layar. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Tapi kali ini, kalimatnya berbeda. Turun di SPBU sebelum gerbang tol. Aku membaca cepat, lalu menyembunyikan ponsel lagi. Jantungku berdetak keras. Ini terlalu spesifik untuk sekadar ancaman kosong. Aku memandang ke depan. Beberapa ratus meter lagi, papan SPBU terlihat. Aku menelan ludah. Aku mual, kataku tiba-tiba. Kita bisa berhenti sebentar? Suamiku melirik cepat. Kenapa nggak bilang dari tadi? Baru kerasa. Ia menghela napas, lalu menyalakan sein. Mobil masuk ke area SPBU. Aku merasa lututku hampir lemas karena ketegangan yang tertahan. Suamiku parkir dekat toilet. Kamu tunggu, katanya sambil membuka pintu. Aku beli minum. Tidak usah, kataku cepat. Aku ke toilet. Ia menatapku lagi, lama. Aku menatap balik, berusaha menjaga mata tetap tenang. Beberapa detik terasa seperti menit. Hati-hati, katanya akhirnya. Aku turun, berjalan menuju toilet dengan langkah terukur. Di dalam, aku mengunci pintu bilik dan menekan dahi ke dinding. Nafasku tersenggol-pelan. Aku mengambil ponsel cadangan, jari-jariku gemetar. Siapa kamu? Ketikku cepat. Balasan datang hampir seketika. Orang yang tidak setuju. Aku memejamkan mata. Dengan apa? Dengan caranya. Aku mengetik lagi. Kenapa bantu aku? Jeda beberapa detik. Lalu, karena dulu aku diam. Kata-kata itu menempel. Aku merasakan ada luka lama di balik kalimat singkat itu. Aku keluar dari toilet, menatap sekeliling. Area SPBU cukup ramai. Ada ibu-ibu dengan anak kecil, sopir truk, pegawai berseragam. Dunia yang sibuk ini membuatku merasa sedikit lebih terlindungi. Aku melihat perempuan yang tadi mendekati mobilku di gedung, perempuan dengan helm tertutup. Ia berdiri di dekat pompa bensin, berpura-pura mengisi motor. Helmnya kini terbuka. Wajahnya biasa saja, tidak mencolok. Tapi matanya tajam, penuh kewaspadaan. Ia melirik ke arahku, hampir tak terlihat. Lalu ia berjalan ke arah toko kecil di sudut. Aku mengikuti, pura-pura melihat rak makanan ringan. Ia berdiri membelakangiku, mengambil botol air. Kita nggak punya banyak waktu, katanya pelan, tanpa menoleh. Siapa kamu? Tanyaku, nyaris berbisik. Panggil aku katanya singkat. Nama nggak penting. Apa yang kamu mau? Ia akhirnya menoleh, matanya bertemu mataku. Aku mau kamu selamat. Aku harus percaya begitu saja. Ia tersenyum tipis, bukan senyum ramah. Tidak, kamu tidak boleh percaya siapapun sepenuhnya. Jawaban itu justru membuatku sedikit lebih tenang. Orang yang jujur tentang ketidakpercayaan terdengar lebih nyata daripada orang yang menjanjikan keamanan. Kamu bagian dari mereka? Tanyaku. Dulu. Ia menurunkan suara. Sekarang aku cuma orang yang masih hidup. Aku menelan ludah. Mereka siapa? Bukan mafia. Bukan polisi. Ia mengambil permen dari rak, seolah obrolan ini tentang harga gula. Lebih kecil. Lebih rapi. Mereka mengurus hal-hal yang tidak ingin jadi masalah. Seperti aku. Seperti kamu. Aku memejamkan mata sejenak. Suamiku? Ia mengangguk tipis. Bukan yang memulai, tapi dia yang setuju. Kalimat itu terasa seperti pukulan pelan tapi tepat sasaran. Aku membuka mata. Setuju dengan apa? Dengan memindahkanmu. Menatap rak minuman. Dengan membuat hidupnya lebih sederhana. Aku hampir tertawa. Dengan menghapusku. Dengan mengamankan dirinya, koreksinya.
Suara langkah mendekat. Kami terdiam. Suamiku masuk ke toko, membawa 2 botol air. Tatapannya menyapu cepat. Aku merasakan udara menegang. Kamu lama, katanya padaku. Antri, jawabku. Ia mengangguk, lalu membayar. Sudah bergerak ke kasir lain, seolah tidak mengenal kami. Saat kami keluar, ia menunduk, tidak menoleh lagi. Di mobil, suamiku menyerahkan botol air. Minum. Aku membuka tutupnya, tangan sedikit gemetar. Aku minum sedikit, cukup untuk terlihat patuh. Kita lanjut, katanya. Kami kembali ke jalan tol. Ponsel cadanganku bergetar sekali lagi di dalam tas. Aku tidak membukanya. Aku sudah tahu pesannya. Waktu terasa semakin sempit. Setiap kilometer membawa kami lebih dekat ke sesuatu yang tidak kuketahui bentuknya, tapi aku tahu fungsinya. Mengakhiri keberadaanku seperti yang kukenal. Beberapa jam kemudian, kami tiba di sebuah kota kecil. Suamiku parkir di depan penginapan sederhana. Bukan hotel besar. Tidak ada resepsionis dengan seragam. Hanya meja kayu dan buku tamu. Kita menginap semalam, katanya. Aku mengangguk, mengikuti. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding polos. Suamiku masuk kamar mandi. Aku mendengar suara air mengalir. Aku mengambil ponsel cadangan. Pesan terakhir dari sudah terbuka. Dia tidak tahu semuanya. Tapi dia tahu cukup. Aku mengetik cepat. Cukup untuk apa? Balasan datang lambat kali ini. Cukup untuk membiarkanmu pergi. Pergi. Kata itu kembali muncul. Relokasi. Pergi. Semua kata yang sama, dibungkus rapi agar tidak terdengar seperti kekerasan. Aku menutup ponsel saat suara kamar mandi berhenti. Suamiku keluar, menyeka rambut. Kamu kelihatan tenang sekarang, katanya. Aku mengangkat bahu. Aku capek. Ia duduk di sampingku. Jaraknya dekat. Terlalu dekat. Besok kita selesaikan semuanya. Selamatkan semuanya, tanyaku pelan. Ia menatapku, senyum kecil muncul. Ayah. Aku menunduk, menyembunyikan ekspresi. Aku tahu sekarang, aku tidak bisa mengandalkan satu orang. Bukan suamiku. Bahkan bukan sepenuhnya. Aku harus memilih dengan hati-hati, karena setiap sekutu membawa risiko pengkhianatan yang sama besar dengan harapan. Malam itu, aku berbaring tanpa tidur. Aku menatap langit-langit, mendengar suara kendaraan jauh. Aku memikirkan pikirannya yang cepat, kata-katanya yang terukur. Aku memikirkan pria di warung kopi. Aku memikirkan 2 pria di gedung. Aku memikirkan suamiku, yang bernapas tenang di sampingku. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri bukan karena takut, tapi karena dingin yang berbeda. Tahu lebih banyak tentang suamiku daripada yang ia katakan. Dan jika itu benar, maka waktu yang kupunya tidak hanya sedikit, waktu itu mungkin sudah hampir habis. Aku terbangun sebelum alarm, sebelum cahaya menyusup dari celah tirai. Ada sesuatu di udara kamar itu yang berubah, lebih berat, lebih padat, seolah malam meninggalkan residu. Aku tidak langsung bergerak. Aku mendengarkan napas suamiku, menghitung jaraknya dengan milikku. Ia tidur miring menghadap dinding. Punggungnya naik turun perlahan. Tangannya terlipat di bawah bantal, posisi yang selalu sama. Aku menatap punggung itu lama, mencoba membayangkan kapan tepatnya ia berhenti melihatku sebagai manusia dan mulai melihatku sebagai masalah yang harus dipindahkan. Aku bangun perlahan, menuju kamar mandi. Lampu kunyalakan setengah, cukup untuk melihat wajahku sendiri. Mata sedikit bengkak, tapi tatapannya berbeda. Tidak lagi hanya takut, ada garis keras yang tidak ada kemarin. Hari ini aku tidak akan diam. Di meja kecil dekat jendela, ponsel cadanganku bergetar. Pesan dari masuk tanpa sapaan. Dia tidak tahu siapa yang memulai. Aku membaca sambil menyikat gigi, busa putih hampir menetes karena tanganku berhenti. Apa maksudmu? Ketikku. Balasan datang lambat. Suamimu bukan arsitek. Geoperator. Kata itu menggema. Operator. Orang yang menekan tombol, menjalankan prosedur, tapi tidak bertanya siapa yang merancang mesin.
Itu menjelaskan ketenangannya. Ia tidak merasa bersalah karena ia merasa hanya menjalankan. Aku menutup ponsel ketika suara di kamar bergerak. Aku kembali ke ranjang, duduk di tepi, pura-pura mengatur rambut. Suamiku membuka mata, menoleh. Kamu sudah bangun, katanya. Ayah. Kita sarapan di luar, katanya sambil bangkit. Aku ada janji. Aku mengangguk. Dengan siapa? Ia berhenti sepersekian detik. Sangat singkat, tapi cukup. Orang lama. Aku menyimpan detail itu di kepala. Orang lama. Itu bisa berarti apa saja, tapi biasanya berarti seseorang yang tahu terlalu banyak. Kami sarapan di warung kecil dekat penginapan. Pagi masih sepi. Uap dari panci soto naik perlahan, membawa bau kunyit dan bawang goreng. Aku duduk berhadapan dengan suamiku, sendok di tangan, tapi nafsu makan hilang. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya sambil menyeruput kopi. Aku sudah capek takut, jawabku. Ia menatapku, alis sedikit naik. Takut apa? Aku menatap balik. Takut kehilangan diriku sendiri. Jawabanku membuatnya diam. Sendoknya berhenti di udara. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat celah kecil di wajahnya. Bukan marah. Bukan panik. Sesuatu seperti terganggu. Kamu bicara aneh, katanya akhirnya. Mungkin, kataku pelan. Atau mungkin aku baru mulai bicara jujur. Ia menghela napas, menaruh sendok. Dengga. Aku melakukan ini untuk kita. Kita siapa? Tanyaku cepat. Ia mengerjap. Kita, aku dan kamu. Aku tersenyum tipis. Tidak. Kamu. Kata itu jatuh di antara kami seperti benda keras di meja. Suamiku menatapku lebih lama dari biasanya. Aku melihat rahangnya menegang. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, katanya. Aku tahu cukup, jawabku. Cukup untuk tahu aku bukan bagian dari rencana ini. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu kering. Kamu terlalu emosional. Dan kamu terlalu tenang. Aku berdiri sebelum ia sempat merespons. Aku ke toilet. Di dalam toilet warung, aku mengunci pintu dan menempelkan punggung ke dinding. Jantungku berdetak cepat, tapi tidak liar. Ada kemarahan yang terkendali, seperti api kecil yang diarahkan. Ponsel cadanganku bergetar lagi. Dia takut kehilangan kendali, tulis R, bukan kamu. Aku mengetik. Kendali atas apa? Balasan tidak langsung datang. Aku mencuci tangan, menatap cermin, menunggu. Kisahnya, tulis R akhirnya. Kamu tahu terlalu banyak tentang hidupnya sebelum kamu. Aku memejamkan mata. Hidup sebelum aku. Aku teringat beberapa hal yang dulu terasa sepele. Nama mantan yang tak pernah ia sebut, kota asal yang jarang dibicarakan, pekerjaan lama yang selalu dijawab singkat. Ada lubang-lubang dalam cerita hidupnya yang kubiarkan kosong karena cinta. Aku keluar toilet dengan langkah mantap. Suamiku sudah berdiri, membayar. Ia menoleh. Kita harus pergi. Kemana? Tanyaku. Ketemu orang itu. Aku mengangguk. Baik. Mobil melaju ke pinggiran kota, menuju area yang lebih sepi. Bangunan mulai jarang. Pepohonan lebih rapat. Jalan menyempit. Suamiku menyetir tanpa bicara. Aku memanfaatkan diam itu. Kamu pernah bilang aku menyelamatkan hidupmu, kataku tiba-tiba. Ia melirik. Kapan? Waktu aku setuju menikah denganmu, kataku. Kamu bilang hidupmu berantakan sebelum itu. Ia diam. Berantakan karena apa? Tanyaku. Ia menarik napas panjang. Kenapa sekarang kamu tanya? Karena sekarang aku ingin tahu versi lengkapnya. Ia tertawa pelan. Tidak ada versi lengkap. Selalu ada, kataku. Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Suamiku mematikan mesin. Hutan kecil di kanan kiri jalan membuat suasana terasa tertutup. Kamu mau apa sebenarnya? Tanyanya, suara rendah. Aku mau kamu bicara jujur. Ia menoleh, wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan lembut. Wajah seseorang yang kelelahan mempertahankan topeng. Aku tidak bisa, katanya. Karena kamu tidak mau, kataku.
Karena kalau aku bicara, semuanya berantakan, balasnya cepat. Sudah berantakan, kataku. Kamu hanya memilih siapa yang diuntungkan. Ia menatap lurus ke depan. Tangganya mensengkeram seter. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka siapa? Tanyaku tajam. Ia menggeleng. Kamu tidak akan mengerti. Coba, kataku, satu kali saja. Dia menggantung lama. Angin lewat di antara pepohonan, membuat daun berdesir. Akhirnya ia berbicara, suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku pernah terlibat, katanya, dalam sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Apa? Penggalengan. Kata itu keluar seperti beban yang dilepaskan. Bukan membunuh. Memindakan. Mengapas. Orang-orang yang tidak bisa ada lagi. Aku menahan napas. Dan sekarang? Sekarang mereka menagih, katanya. Atau aku yang jadi berikutnya. Aku menoleh padanya. Jadi kamu memilih aku. Ia memejamkan mata. Aku memilih yang paling kecil risikonya. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Aku tertawa pelan, suara yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Kamu menyebut aku risiko, kataku. Ia membuka mata. Kamu akan aman. Aman di mana? Ia tidak menjawab. Aku membuka pintu mobil. Udara luar terasa dingin. Aku tidak akan ikut. Ia keluar juga, berdiri di depanku. Kamu tidak punya pilihan. Semua orang punya, kataku. Termasuk kamu. Aku melihat sesuatu pecah di matanya. Bukan empati. Ketakutan. Ketakutan kehilangan kendali, tepat seperti kata R. Kamu pikir kamu lebih pintar? Katanya. Aku pikir aku masih manusia. Jawabku. Ponsel utamaku tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Suamiku menatap layar itu, wajahnya menegang. Jangan angkat, katanya. Aku mengangkat. Suara di seberang bukan R. Lebih tua, lebih datar. Waktunya hampir habis. Apa yang terjadi kalau aku tidak datang? Tanyaku. Jira. Kami punya cara lain. Aku menutup telepon. Suamiku menatapku dengan mata yang kini benar-benar retak. Mereka akan menyakitimu, katanya. Mereka sudah, jawabku, dengan bantuanmu. Aku kembali ke mobil, duduk, menutup pintu. Aku mengambil ponsel cadangan, mengetik cepat ke R. Aku butuh bukti. Yang tidak bisa mereka bantah. Balasan datang setelah jeda yang terasa lama. Ada satu. Apa? Ketikku. Recommend. Tulisnya. Swamamo. Menyetujui penggantian subjek. Aku menutup mata. Di mana? Di tangan orang yang salah. Aku menatap suamiku yang berdiri di luar, menelpon seseorang dengan panik yang baru pertama kali kulihat. Tepengnia runtu. Dan di baliknya, aku melihat bukan monster, tapi seseorang yang rela menghancurkan apapun untuk tetap berdiri. Aku tahu sekarang apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa bersembunyi. Aku harus memaksa kebenaran keluar, meski itu berarti membayar harga yang tidak bisa kutawar. Ponsel cadanganku bergetar lagi. Kalau kamu mau bukti itu, tulis R, kamu harus kehilangan sesuatu. Apa? Ketikku. Jira. Lama. Lalu jawabannya muncul, singkat dan kejam. Kepercayaan terakhir yang kamu punya. Aku memandang suamiku sekali lagi, lalu ke jalan kosong di depan. Tidak ada jalan kembali. Tanggal itu datang tanpa bunyi. Tidak ada alarm. Tidak ada tanda dari langit. Hanya rasa berat di dada yang membuatku tahu, hari ini tidak ada lagi ruang untuk mundur. Aku berdiri di depan cermin penginapan, mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Aku sengaja tidak berganti. Aku ingin terlihat seperti seseorang yang tidak sedang kabur, tidak sedang bersembunyi. Seseorang yang datang untuk menyelesaikan. Suamiku duduk di tepi ranjang, menunduk, menatap ponselnya yang mati. Ia belum bicara sejak kejadian di jalan kemarin. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan lanjutan. Diamnya bukan penyesalan, melainkan perhitungan ulang. Kita harus berangkat, katanya akhirnya. Kemana?
Tanyaku. Ia menghela napas. Ke tempat terakhir. Aku mengangguk. Aku sudah tahu jawabannya sebelum bertanya. Tempat terakhir bukan lokasi. Itu istilah. Titik di mana sesuatu diakhiri agar tidak perlu diulang. Kami berkendara tanpa radio. Jalanan Lengang. Kota kecil ini masih terbangun, tapi tidak sepenuhnya sadar. Warung-warung baru buka. Orang-orang menyapu halaman. Hidup berjalan seperti biasa, tepat di hari ketika aku dijadwalkan menghilang. Aku memegang ponsel cadangan di saku, jari menyentuh layarnya melalui kain. Pesan terakhir dari R masih ada, belum dibalas. Lokasi sudah siap. Datang sendiri. Aku mengetik cepat sebelum sinyal hilang. Dia bersamaku. Balasan datang singkat. Aku tahu. Itu membuat tengkukku dingin. Jika R tahu, berarti ini sudah diperhitungkan. Tidak ada improvisasi. Tidak ada ruang salah langkah. Mobil berhenti di depan bangunan tua di pinggir kota. Bukan gudang, bukan kantor. Lebih seperti rumah besar yang sudah lama tidak dihuni, tapi dirawat secukupnya agar tidak tampak mati. Kat dindingnya pudar. Jendela tertutup tirai tibel. Di sini, kata suamiku. Aku turun lebih dulu. Tanah berkerikil di bawah sepatu. Udara terasa lembab. Tidak ada suara burung. Tidak ada angin. Bangunan itu seperti menahan napas. Pintu terbuka sebelum kami mengetuk. Seorang pria berdiri di ambang. Usianya sulit ditebak. Rambutnya rapi. Pakaiannya bersih, tanpa tanda jabatan. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sudah sering menyaksikan orang datang ke titik ini. Masuk, katanya. Kami melangkah ke dalam. Ruangan utama luas, kosong, hanya ada meja panjang dan beberapa kursi. Lampu menyala putih, tanpa bayangan dramatis. Semuanya terang, jelas, dan itu justru membuatku lebih takut. Tidak ada tempat bersembunyi. R berdiri di sudut ruangan. Tanpa helm, tanpa topeng. Wajahnya terlihat lebih lelah dari terakhir kali kulihat. Ia menatapku, lalu suamiku. Kamu bawa dia, kata R. Aku tidak punya pilihan, jawab suamiku. Selalu ada, kata R singkat. Pria pertama duduk di ujung meja. Kita mulai. Aku duduk tanpa diminta. Suamiku duduk di sampingku, jaraknya terlalu dekat. Aku bisa merasakan panas tubuhnya. Dulu, panas itu menenangkan. Sekarang, hanya membuatku sadar betapa mudahnya seseorang berada begitu dekat dengan niat seburuk ini. Hari ini tanggalnya, kata pria itu, menatap berkas di depannya. Sesuai catatan. Aku menatapnya. Catatan yang kamu buat. Ia mengangkat alis sedikit. Kami hanya memfasilitasi. Pengalangan, kataku. Relokasi, Korksinya. Pengalangan terdengar emosional. Aku tersenyum tipis. Kamu benar. Emosi tidak masuk dalam prosedur. R melirikku cepat, lalu kembali ke pria itu. Ada perubahan. Pria itu menatap R. Tidak ada perubahan. Ada, kata R. Subjek menolak. Ia menoleh padaku. Kamu menolak? Aku mengangguk. Aku tidak pergi kemanapun. Pria itu menghela napas, seperti orang yang lelah menghadapi klien sulit. Kamu tidak punya otoritas. Aku punya keberadaan, kataku. Dan aku memilih mempertahankannya. Suamiku menoleh cepat. Jangan. Aku menatapnya. Kamu sudah memilih. Sekarang giliranku. Pria itu menutup berkas. Baik, kalau begitu kita gunakan rencana kedua? Tidak, kata R suaranya tegas. Rencana kedua dibatalkan. Pria itu menatap R lama. Kamu melanggar kesepakatan. Aku memperbaikinya, jawab R, sebelum ini jadi kebiasaan. Ruangan menjadi sunyi. Aku merasakan ketegangan naik seperti tekanan udara. Pria itu akhirnya tersenyum kecil. Kamu pikir kamu pahlawan? R tidak langsung menjawab. Ia menatapku, lalu suamiku. Aku pikir aku sudah cukup diam. Ia mengambil ponsel dari sakunya dan meletakkannya di meja. Recommend. Swamika menegang. Tangannya bergerak sedikit, lalu berhenti. Aku menoleh padanya,
melihat wajahnya berubah warna. Apa itu? Tanya pria itu. Persetujuan, jawab R, tanda tangan verbal. Dari dia. Pria itu menatap suamiku. Kamu merekam? Suamiku tidak menjawab. Our Menakan Tombol play. Suara suamiku memenuhi ruangan. Tenong. Jelas. Tanpa ragu. Ia membicarakan aku seperti membicarakan barang. Subject. Risiko. Keuntungan. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Hanya perhitungan. Aku menutup mata sebentar. Bukan karena terkejut. Aku sudah tahu. Tapi mendengarnya tetap seperti pisau yang menembus pelan. Recommend Brandy. Ini melanggar protokol, kata pria itu. Justru sebaliknya, jawab R. Ini bukti pelanggaran protokol yang lebih besar. Pria itu menatap R lama. Kamu akan jatuh bersama ini. Mungkin, kata R, tapi tidak sendirian. Aku membuka mata. Apa yang terjadi sekarang? Pria itu menatapku, lalu berkas, lalu suamiku. Sekarang, kita menutup ini. Dengan caramu, tanyaku. Dengan cara yang paling sedikit kerusakannya, jawabnya. Tidak, kataku. Dengan kebenaran. Ia tersenyum tipis. Kebenaran jarang dibukan. Untaku aya. Kataku. Dan untuk dia. Aku menoleh ke suamiku. Ia menatap lantai. Bahanya turun. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Kataku pelan. Bukan rencananya. Tapi betapa tenangnya kamu melakukannya. Ia menutup wajah dengan tangan. Aku takut. Aku juga, jawabku. Bedanya, aku tidak menjadikan orang lain sebagai korban. Pria itu berdiri. Cukup. Ini tidak produktif. R juga berdiri. Tidak. Ini harus selesai. Ia menatap pria itu lurus. Jika kamu lanjutkan, rekaman ini keluar. Ke semua jalur yang kamu jaga rapi. Pria itu terdiam. Ruangan kembali sunyi. Aku mendengar detak jam di dinding. Setiap detik terasa seperti palu. Akhirnya, pria itu mengangguk pelan. Baik. Ia menatapku. Kamu bebas. Kata itu terdengar aneh. Bebas, seolah aku sebelumnya bukan manusia utuh. Dan dia, tanyaku, menunjuk suamiku. Pria itu menoleh ke arah suamiku. Dia tidak. Swamika mendonggak. Tunggu. Tidak, kata pria itu tegas. Kamu sudah memilih. Aku berdiri. Lututku sedikit gemetar, tapi aku berdiri. Aku tidak ingin dia menghilang. Pria itu menatapku. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku ingin dia menghadapi. R menatapku. Ada sesuatu seperti hormat di matanya. Pria itu menghela napas. Baik, kami lepaskan kasus ini. Tapi konsekuensinya, bukan urusan kami. Aku mengangguk. Itu cukup. Keadilan tidak selalu datang dengan tangan bersih. Kami keluar dari bangunan itu tanpa iring-iringan. Tidak ada kejar-kejaran. Tidak ada ledakan. Hanya pintu yang tertutup pelan di belakang kami. Di luar, udara terasa berbeda. Lebih ringan. Atau mungkin hanya karena aku masih hidup. Suamiku berhenti di halaman. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku menatapnya lama. Maafmu tidak mengembalikan apapun. Aku akan menebusnya. Tidak denganku, kataku, tapi dengan dirimu sendiri. Ia menunduk. Aku melangkah menjauh. R berdiri di sampingku. Kamu aman sekarang. Aku tahu, jawabku. Terima kasih. Ia mengangguk. Aku akan menghilang. Aku tersenyum kecil. Kali ini dengan pilihan. Ia pergi tanpa menoleh. Aku berjalan sendiri ke jalan utama. Matahari sudah naik tinggi. Kota kecil ini kembali hidup sepenuhnya. Orang-orang berlalu lalang, tidak tahu bahwa di salah satu bangunan tua, jadwal penghilangan baru saja dibatalkan. Aku berhenti, menghirup napas panjang. Tidak ada musik kemenangan. Tidak ada rasa lega yang meledak. Hanya keheningan yang pelan, seperti laut setelah badai. Dan di dalam keheningan itu, aku tahu satu hal,
Ancaman telah berakhir. Yang tersisa hanyalah luka, dan waktu untuk belajar hidup dengannya. Aku terbangun di tempat yang bukan rumah, dan untuk beberapa detik pertama, aku tidak tahu apakah itu pertanda selamat atau tanda bahwa semuanya belum selesai. Langit-langitnya putih, bersih, tanpa retak. Terlalu rapi. Butuh waktu sampai napasku melambat dan aku ingat, aku tidak jadi hilang. Pagi itu sunyi. Tidak ada suara langkah yang harus kuhitung, tidak ada jadwal yang harus kuhafal. Hanya bunyi kipas angin dan kendaraan jauh di luar jendela penginapan kecil tempat aku menginap sementara. Aku duduk di tepi ranjang, kaki menyentuh lantai dingin, dan untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, tubuhku tidak langsung menegang. Namun tenang tidak datang sekaligus. Ia datang bertahap, ragu-ragu, seperti tamu yang tidak yakin apakah ia benar-benar diterima. Aku pindah ke kota lain seminggu setelah kejadian itu. Bukan karena aku dikejar, tapi karena aku perlu jarak. Jarak dari rumah lama. Dari tembok yang menyimpan terlalu banyak ingatan. Dari dapur tempat aku pernah memasak sambil menyembunyikan ketakutan di balik bau bawang goreng. Aku menyewa kamar kecil di lantai 2 rumah petak, dengan jendela yang menghadap gang sempit dan pohon mangga tua. Hari-hari pertama kuhabiskan dengan hal-hal sederhana, berjalan ke warung, membeli air minum, mencuci pakaian sendiri. Setiap aktivitas kecil terasa seperti latihan ulang menjadi manusia. Tanganku masih sering gemetar saat mendengar suara motor mendadak. Aku masih terbangun malam hari, jantung berdegup, yakin ada sesuatu yang salah, padahal tidak ada apa-apa. Trauma tidak pergi begitu saja hanya karena ancaman berhenti. Ada pagi-pagi ketika aku berdiri di depan cermin dan hampir tidak mengenali wajah sendiri. Bukan karena berubah, tapi karena ekspresi waspada itu masih ada. Mata yang selalu mencari celah. Bahu yang selalu siap menegang. Aku belajar menerima bahwa itu bukan kelemahan. Itu bekas. Dan bekas tidak harus disembunyikan. Suatu sore, aku bertemu lagi. Bukan karena janji. Kebetulan. Ia duduk di bangku taman kecil dekat sungai, tanpa helm, tanpa terburu-buru. Ketika melihatku, ia hanya mengangguk. Kamu kelihatan hidup, katanya. Aku masih belajar, jawabku. Kami duduk tanpa banyak bicara. Angin menggerakkan dedaunan. Anak-anak berlarian di kejauhan. Dunia tidak peduli pada apa yang pernah hampir terjadi padaku, dan anehnya, itu terasa menenangkan. Bagaimana dengan dia? Tanyaku akhirnya. Menghela napas. Menghadapi proses. Penjara? Bukan itu. Ia menggeleng. Lebih ke, kehilangan semua yang ia pikir mengamankannya. Aku mengangguk. Aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa kasihan. Perasaanku datar, seperti air yang sudah lama bergolak lalu akhirnya tenang. Dan kamu? Tanyaku. Aku akan pergi lagi, katanya. Terlalu banyak yang tahu wajahku sekarang. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Ia menatapku lama. Kamu yang bertahan. Kami berpisah tanpa pelukan, tanpa janji bertemu lagi. Ada hubungan yang tidak perlu ditarik panjang agar tetap bermakna. Hari-hari berikutnya, aku mulai bekerja paruh waktu di toko buku kecil. Pemiliknya tidak banyak bertanya. Ia hanya butuh orang yang bisa menyusun rak dan menjaga kasir. Aku menyukai ketenangan toko itu. Bau kertas. Suara halaman di balik. Orang-orang datang dengan urusan masing-masing, tidak tertarik pada hidupku. Kadang aku membaca buku yang sama berulang-ulang, bukan karena ceritanya, tapi karena ritmenya menenangkan. Aku menemukan bahwa pikiranku lebih mudah diam ketika mataku mengikuti kata demi kata. Namun ada malam-malam tertentu ketika kenangan datang tanpa permisi. Saat aku mendengar kata, jadwal, di televisi. Saat seseorang berkata, bagus, dengan nada tertentu. Saat aku melihat pasangan duduk berhadapan di warung kopi, dan aku teringat bagaimana ketenangan bisa menjadi senjata. Di malam seperti itu, aku tidak melawan. Aku membiarkan ingatan lewat, seperti awan gelap yang bergerak perlahan. Aku belajar bahwa menekan hanya membuatnya kembali lebih keras. Aku juga belajar hal lain yang lebih sulit, memaafkan diriku sendiri. Aku pernah bertanya-tanya berulang kali, di titik mana aku seharusnya sadar lebih cepat.
Di kalimat mana aku seharusnya berhenti percaya? Di hari apa aku seharusnya bertanya lebih banyak? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membawa jawaban, hanya kelelahan. Suatu malam, aku duduk di lantai kamar, menatap koper kecil yang belum kubongkar sepenuhnya sejak pindah. Di dalamnya ada pakaian lama, foto lama, dan beberapa benda yang dulu kupikir penting. Aku mengeluarkannya satu persatu, memilah, dan untuk pertama kalinya, aku membuang sesuatu tanpa rasa bersalah. Aku tidak membutuhkan semua versi diriku untuk melanjutkan hidup. Beberapa bisa kutinggalkan dengan hormat. Aku tidak kembali ke rumah lama. Aku juga tidak mengambil barang-barang yang tertinggal. Aku membiarkannya menjadi ruang kosong. Tidak semua cerita perlu ditutup dengan ritual besar. Ada yang cukup dengan jarak. Beberapa bulan kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Jantungku sempat melonjak, refleks lama yang belum sepenuhnya hilang. Tapi pesannya singkat, tidak mengancam. Dia minta bertemu. Sekali. Aku menatap layar lama. Aku tahu siapa dia. Aku mematikan ponsel, membiarkan pesan itu diam. Aku tidak siap. Mungkin tidak akan pernah siap. Dan itu tidak apa-apa. Keadilan tidak selalu berarti menghadapi pelaku. Kadang, keadilan berarti memilih dirimu sendiri. Aku mulai menulis. Bukan untuk dipublikasikan. Bukan untuk dibaca siapapun. Aku menulis untuk memberi bentuk pada pengalaman yang selama ini hanya berupa rasa. Kata-kata tidak menyembuhkan, tapi mereka memberi batas. Mereka membuat yang kabur menjadi bisa dihadapi. Di kertas, aku tidak menyebut diriku korban. Aku menyebut diriku penyintas. Bukan karena kata itu lebih kuat, tapi karena ia lebih jujur. Suatu pagi, saat membuka jendela, aku menyadari sesuatu yang kecil namun penting. Aku tidak lagi memeriksa bayangan di kaca setiap kali ponselku bergetar. Aku tidak lagi menghitung langkah orang di belakangku. Tubuhku masih waspada, tapi tidak lagi dikuasai. Pemulihan tidak datang sebagai garis lurus. Ia berputar, kadang mundur, kadang diam. Tapi ia berjalan. Aku mulai tertawa lagi, pelan-pelan. Bukan tawa lepas, tapi tawa yang datang dari kejutan kecil. Obrolan ringan dengan pelanggan toko, anak tetangga yang menyapaku dengan senyum, hujan sore yang turun tanpa peringatan. Aku juga mulai merasakan marah yang sehat. Marah yang tidak menghancurkan, tapi melindungi. Marah yang membuatku berkata tidak ketika sesuatu terasa salah. Marah yang membuatku percaya pada insting sendiri, bukan meragukannya. Suatu hari, di toko buku, seorang perempuan bertanya, "Kamu kelihatan tenang. Rahasianya apa?" Aku berpikir sejenak. "Aku sudah melewati hari terburukku," jawabku jujur. Ia tersenyum, mungkin mengira itu hanya kalimat motivasi. Aku tidak menjelaskan lebih jauh. Malam-malamku kini diisi rutinitas baru. Membuat teh. Membaca beberapa halaman. Mematikan lampu tanpa rasa takut. Kadang masih ada mimpi buruk. Tapi aku bangun, duduk, bernapas, dan menyadari, aku di sini. Aku aman. Identitasku tidak lagi terikat pada peran lama. Aku bukan istri yang harus menjaga stabilitas. Aku bukan subjek yang harus dipindahkan. Aku seseorang yang selamat dari sesuatu yang dirancang untuk menghapusnya. Dan dalam kesadaran itu, ada kelegaan sunyi. Bukan kemenangan besar. Bukan euforia. Hanya ruang di dada yang akhirnya bisa diisi hal lain selain ketakutan. Suatu sore, aku berjalan melewati jembatan kecil di dekat sungai. Air Menggalerpellen. Aku berhenti, menatap pantulan wajahku di permukaan yang bergetar. Wajah itu tidak sempurna. Ada Garis Lila. Ada mata yang terlalu banyak tahu. Tapi ada juga sesuatu yang baru, penerimaan. Aku menyadari bahwa hilang tidak selalu berarti lenyap. Kadang, hilang berarti melepaskan versi diri yang lama agar yang baru bisa muncul. Aku melangkah lagi, meninggalkan jembatan, menuju jalan kecil yang mengarah ke rumah petak tempat aku tinggal. Matahari mulai turun. Kaya sore memanjang di aspal. Tidak ada lagi jadwal. Tidak ada lagi catatan tersembunyi. Tidak ada lagi suara yang harus kuwaspadai. Hanya aku, langkahku, dan hidup yang pelan-pelan kuambil kembali. Dan untuk pertama kalinya,
Itu cukup.